saya Muhammad Fakri ingin menjelaskan tentang sistem komunikasi data. Sistem komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui suatu media transmisi seperti kabel. Agar komunikasi data bisa terjadi, perangkat harus saling berkomunikasi atau saling terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi. Lalu di sini ada simple communication model. Di sini ada 3 komponen dasar, yaitu ada sistem source system, yang kedua transmission system, yang ketiga destination system. Source system ada source dan transmitter, dan destination system ada receiver dan destination. Terlihat gambar di bawah. Box station itu seperti source masuk ke modem, itu seperti transmitter, dan modem masuk ke publik. Telepon box seperti transmitter, dari publik telepon masuk ke modem, itu transmitter, dan radio modem masuk ke transmitter, dan itu destination. Lalu source akan mengirimkan transmitter, itu bentuk gelombangnya digital atau di pulsa ya. Bentuk gelombangnya analog atau sinus. Dari transmitter system ke receiver itu masih bentuk sinyal analog. Lalu dari receiver masuk ke destination itu sinyalnya berubah menjadi digital bit atau disebut sinyal. Ringkasan perkembangan telekomunikasi pada tahun 1880 sampai 90 itu telepon switching teknologinya seperti switching analog, dan transmission medianya itu copper dan microwave. Pada tahun 1990 networknya itu wireline and wireless dan LSDN dan internet, dan trafiknya multimedia. Switching teknologinya switching FDM, transmission medianya copper, microwave, satelit, dan fiber optik. Lalu ini ada model jaringan. Di dalam transmitter ini ada mikrofase yang bisa berubah jaringan. Lalu di komponen ini ada PN masuk ke receiver. Host menuju host lainnya itu dilakukannya dengan melalui node. Ada 4 node yang akan menghubungkan ke hostnya masing-masing. Di sini ada node jaringan. Node pada jaringan adalah mesin atau komputer yang menjadi akan koneksi bagi user dalam proses circuit switching. Node dapat berupa switching node, customer node, transmission node, atau service node. Node juga dapat diklasifikasikan sebagai terminal CRT atau workstation atau telepon. Yang kedua ada host, komputer besar atau workstation besar. Dan yang ketiga ada gateway, koneksi antar jaringan. Lalu ini ada fungsi komunikasi. Yang pertama ada switching untuk interkoneksi. Yang kedua ada routing, menggali sebuah lintasan untuk persyaratan tertentu. Yang ketiga ada flow control untuk memperlambat atau menolak traffic. Yang selanjutnya konversi kecepatan dalam kode. Lalu ada keamanan untuk mencegah akses dari yang tidak berhak. Selanjutnya ada backup, mampu bereaksi terhadap kegagalan. Ada monitoring kegagalan atau praktik akuntabilitas. Lalu ada manajemen jaringan untuk memanage resource jaringan. Yang terakhir ada networking untuk menyalakan konversi dalam. Lalu ada klasifikasi jaringan. Jaringan juga dapat berdasarkan cakupan grafiknya, geografisnya. Ada local area network atau LAN yang dibatasi beberapa kilometer, contoh kampung metropolitan, area network atau WAN, puluhan kilometer atau perkotaan. Ada wide area network itu WAN atau ratusan sampai ribuan kilometer.
itu ada satelit network internasional. Jadi kita masuk ke topologi. Topologi sini ada topologi menjadi tiga ya, topologi bus, topologi ring, dan topologi star. Topologi bus merupakan topologi yang menghubungkan semua terminal ke jalur. Komunikasi yang kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Nah, jadi di setiap ujungnya ini ditutupi dengan terminator, dan terminator sini fungsinya untuk menyediakan resistansi listrik untuk menyerapkan sinyal pada akhir transmisi sambungan agar sinyal tidak terlantar balik kembali dan diterima lagi oleh stasiun jaringan. Jadi keuntungan topologi bus ini murah karena tidak memakai banyak media dan kabel. Yang dipakai sudah umum dan setiap komputer dapat saling berhubungan langsung. Untuk kekurangannya sering terjadi hang atau crash ketika lebih dari satu pasang memakai jalur di waktu yang sama. Lalu masuk ke topologi ring. Topologi ring ini hampir sama dengan topologi bus, tapi kedua terminal yang berbeda di ujung saling berhubungan, sehingga berhubungan agar dapat berlangsung dalam suatu lingkaran tertutup. Jadi berhubungan, jadi nggak ada yang berputar-putar kayak topologi bus. Untuk kekurangan keuntungannya gangguan dengan jalur lain yang masih terhubung, penggunaan sambungan poin ke poin membuat transmisi error dapat diperkecil. Untuk kerugiannya, transfer data menjadi lambat bila data yang dikirimkan melalui banyak komputer. Lalu kita masuk ke topologi star. Terdapat sebuah terminal pusat, hub atau switch yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan komunikasi data. Trafik data mengalir dari node ke terminal pusat, dari diteruskan ke node stasiun tujuan. Untuk keuntungannya, akses ke stasiun lain, clean atau server cepat, dapat menerima workstation baru selama port di central hub switch tersedia. Hub switch bertindak sebagai transmitter. Jadi yang di tengah ini sebagai sebagai terminal pusatnya untuk mengirimkan semua node ke tempat tujuan masing-masing. Untuk kerugiannya, bila trafik data cukup tinggi dan terjadi collision, semua komunikasi akan tertunda dan koneksi akan dilanjutkan lagi dipersilakan dengan secara random ketika hub system mendeteksi tidak ada jalur yang sedang digunakan oleh node lain. Lalu kita masuk ke sirkuit switching jaringan telepon. Nah, jadi dibangun pada titik yang komunikasi kualitas dijamin selama durasi panggilan, dan ada 3 fase di sini, yaitu yang pertama pembangunan sirkuit, kedua transfer data, dan penutupan data. Nah, dari sumber pemanggil ingin sampai ke tujuan yang dipanggil itu melalui beberapa tahap. Yang pertama itu masuk ke sentral lokal atau CO, central office. Dari central office masuk ke central trunk atau trunk exchange, lalu masuk ke central lokal CO lagi, baru bisa sampai ke tujuan yang dipanggil. Lalu sini ada circuit switching timing 1. Di sini udah menghubungkan antara incoming ke sini yang membedakannya itu garis merah itu untuk waktu. Lalu masuk ke circuit switching 2, timing 2. Sini ada asumsinya jumlah hop sama dengan M, delay pemrosesan per hop itu sama dengan T, dan delay propagasi link sama dengan L, dan kecepatan transmisinya sama dengan W bit per detik, dan ukuran paketnya byte per bit. Nah, di sini ada node circuit switching. Di saat interkoneksi switching dengan stable koneksinya ini menghubungkan antara incoming ke outgoing melalui node. Sini ada 4 warna, yaitu biru, hitam, hijau, dan merah akan masuk ke warnanya masing-masing. Tapi di sini juga bisa outgoing menerima 2 incoming sekaligus secara bersamaan. Nah, kita ada paket switching ya. Paket switching ini sampai sama halnya incoming ini akan mengirimkan ke outgoing link melalui node. Node di sini incoming link bisa menyimpan di node itu ada memori, jadi bisa untuk menyimpan sementara sebelum mengirimkan ke outgoing link.
lalu ada paket switching mode. Ini ada inputan ABC yang akan dikirimkan pengrajinnya ke tujuannya masing-masing. Ini ada sirkuit switching timing 1. Host akan mengirimkan ke host 2 melalui terlebih dahulu ada node 1 dan node 2. Di node 1 akan terjadi switchingnya saat menerima host dia akan dilakukan diadakan delay atau pelambatan. Ini masuk ke host 2. Terus ini ada diagram terus yang sama paket switching timing 2. Intinya di host ini adalah satu host hubungan listriknya enter. Jadi yang oleh ini delay siap modenya lalu ada delay lalu masuk ke diagram paket switching mode. Nah ini pada lihat dari host A akan menuju ke host B akan melalui terlebih dahulu 5. Nah bina dari ini sebagai pembina khususnya yang untuk mengatur semua transmisi dari semua host. Jadi yang mengatur untuk semua host A, B, C, D ini semuanya diatur dengan host 5 karena dia berfungsi sebagai pembina pusat. Mungkin cukup sekian nah karena kesimpulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.